Roma pasal 1, hari Minggu tanggal 29 Maret 2026. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Paulus memperkenalkan dirinya di awal surat yang dia tulis kepada jemaat di Roma. Dia perkenalkan dirinya, nama saya Paulus, gitu. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Siapa dia? Dia adalah hambanya Kristus Yesus. Dia memperkenalkan diri sebagai hamba Kristus Yesus. Sebagai hamba, dia dipanggil menjadi rasul. Dia dipanggil, diutus menjadi rasul, dan untuk menjadi hamba Kristus, menjadi rasul, memberitakan Injil damai sejahtera, dia dikuduskan. Dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi untuk bisa memberitakan Injil Allah, dia menyerahkan hidupnya untuk dikuduskan. Dia memberikan pikirannya untuk dikuduskan oleh Kristus. Dia berdiri teguh atas kebenaran-kebenaran apa yang diajarkan di dalam kebenaran firman yang dia dengar dari rasul-rasul sebelumnya yang sudah melihat langsung, hidup langsung dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang dia dapatkan itu dia ceritakan lagi, dia tuliskan lagi kepada jemaat di Roma, dan dia ceritakan kepada setiap orang yang dia temui di setiap perjalanan-perjalanan hidupnya. Kita lihat ayat 2, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi yang dia beritakan Injil Allah itu sebagai hamba Kristus. Jadi hamba ada tugas. Hamba, kalau kita lihat hamba di rumah, ada tugas bangun pagi, bikin sarapan, bersihkan rumah, cuci baju, nyetrika, seperti itu. Nah, Paulus sebagai hamba Kristus, dia dipanggil untuk menjadi rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil. Tugasnya Paulus memberitakan Injil Allah. Nah, untuk bisa memberitakan Injil Allah, dia perlu kenali dulu. Kenal apa yang dia mau beritakan. Kalau mau pergi memberitakan sesuatu baru nggak tahu apa yang mau diberitakan, ya sama aja bohong ya, kata yang kita biasa dengar. Jadi Paulus kenal dan dekat dengan Allahnya. Nah, Injil itu yang dikatakan dia beritakan, Injil Allah itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi. Itu sudah ada semua yang kita baca dari sebelum-sebelumnya di perjanjian lama, sudah diberitakan sebelumnya, dijanjikan. Beribu-ribu tahun baru datang, tetapi janjinya ya dan amin. Setelah diberitakan janji-janji itu dengan perantaraan nabinya di kitab suci tentang anaknya, yaitu Yesus Kristus Immanuel, yang nantinya diperanakkan menurut daging dari keturunan Daud. Itu belum terjadi, sebelumnya sudah ada. Lama sekali sebelum betul-betul janjinya digenapi, Yesus lahir melalui perawan Maria. Sudah disampaikan sebelumnya melalui perantaraan nabi, dan ini sekarang yang Paulus sebagai hamba Kristus beritakan kepada setiap orang yang dia temui. Nah, di sini dikatakan dia diperanakkan dan diperanakkan dari keturunan Daud, Yesus Kristus ya, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Benar-benar dia bangkit, dan ini yang banyak membuat orang-orang yang tidak seperti pengertian Paulus tidak mempercayai bahwa Yesus bangkit. Tetapi Paulus dia mempercayai apa yang dia beritakan. Kalau kita memberitakan sesuatu baru kita sendiri tidak mempercayai bagaimana ada kuasanya. Paulus mempercayai bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Dia menyerahkan hidupnya, dia mati tetapi bangkit setelah hari yang ketiga, yang sebentar lagi kita akan rayakan
kebangkitan Tuhan Yesus melalui hari Paskah. Nah, dia itu adalah anak Allah yang berkuasa, dia punya kuasa. Dan Paulus sangat meyakini itu. Dan Yesus Kristus anak Allah itu yang berkuasa, itu Yesus sendiri yang sudah sampaikan. Segala kuasa yang ada di surga, yang ada di bumi telah diberikan kepadaku. Itu Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum naik ke surga. Nah, itu yang dilanjutkan, jadi dilanjutkan dari rasul-rasul. Paulus dengar, jadi rasul dipanggil Tuhan juga, dan hari ini kita bisa dengar firman itu. Nah, dari kita juga lah, dari mulut kita nanti kita bisa sampaikan kepada orang lain. Paulus mendengar dari rasul-rasul, Paulus sesudahnya menyampaikan kepada orang lain, dan orang-orang dari mulut ke mulut mengenal dan mempercayai Yesus Kristus. Yesus Kristus itu berkuasa. Dia bukan seperti berhala-berhala yang disembah orang-orang yang kita baca di Alkitab, bagaimana patung-patung dibuat dari kayu, dibuat dari batu-batu yang gak punya kuasa, malah orang-orang yang melindungi. Nah, kita, Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita percaya, dia berkuasa. Kuasanya luar biasa. Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin. Kita sudah baca semua bagaimana Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati, menghardik badai, menghentikan angin ribut. Nah, semua itu Yesus berkuasa. Bapanya memberikan segala kuasa kepadanya. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia. Jadi dengan perantaraan Yesus, Paulus mengatakan kami menerima kasih karunia. Dengan perantaraannya juga hari ini kita terima kasih karunia melalui Yesus. Jadi kita perlu menerima Yesus dalam hidup kita supaya kita bisa sampai kepada Bapa. Karena di Alkitab menuliskan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Jadi dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dengan perantaraannya kita menerima segala kasih karunia Allah yang disediakan di dalam surga bagi setiap orang yang mempercayai Dia. Dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Jadi dengan perantaraan Yesus saja Paulus menerima kasih karunia, mendapatkan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Menuntun ya, dipegang, diarahkan kemana pergi untuk berjalan. Nah, seperti kita lihat kalau ada orang buta, tidak tahu jalan, dituntun supaya bisa temukan jalan yang benar. Atau anak-anak kecil kita pegang supaya saat menyeberang jalan gak lari begitu saja dan ditabrak mobil. Nah, seperti ini Rasul Paulus dia mengatakan melalui perantaraan Yesus, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Rasul yang dia terima itu tujuannya supaya Rasul Paulus menuntun semua bangsa untuk percaya dan taat kepada namanya. Saat percaya dan taat kepada namanya, orang yang mendengar, semua bangsa yang mendengar dan percaya akan diselamatkan. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kita hari ini pun termasuk di antara orang-orang yang dituntun, yang diberitakan firman. Supaya yang sebelumnya kita nggak tahu, kita nggak percaya, tidak taat, dari hari ke hari saat kita dengar firman, firman yang terus menuntun kita, firman yang terus mengajari kita, firman yang terus menyatakan kesalahan kita, firman yang terus mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Dan firman itu yang adalah Kristus sendiri. Kita juga termasuk di antara mereka. Kita yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Yakini saya milik Kristus. Nah, saat saya milik Kristus, saya ada di Kristus, ada dalam saya, pikiran Kristus. Saya mau perkatakan dari hari ke hari saya punya pikiran Kristus. Karena saya adalah milik Kristus. Saya tawan dan taklukkan semua pikiranku menjadi pikiran Kristus, bukan pikiran dunia, bukan pikiranku yang selama ini menguasai saya. Saya takluk di bawah pikiran saya sendiri sebelumnya. Nah, belum ada kata terlambat.
Hari ini saat kita dengar firman Tuhan, mari kita tawan semua pikiran-pikiran lama kita dan taklukkan kepada Kristus. Pikiran yang lama yang mana? Contohnya, ya cuma dia yang selamat, saya nggak selamat. Kita aminkan saat percaya kepada Yesus, kita selamat memperoleh hidup yang kekal. Nah, ada bagian-bagian kita yang kita kerjakan, bukan artinya sudah terima Yesus, benar kita selamat. Tapi itu baru roh kita. Nah, manusia itu terdiri atas 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, jiwa kita inilah yang perlu terus-menerus kita kerjakan, kita siram dengan firman supaya jiwa yang di dalamnya ada pikiran, perasaan, dan kehendak itu dari hari ke hari dipisahkan itu pikiran kita yang sudah terlalu tercemar dengan keadaan dunia, tercemar dengan berita yang kita dengar, tercemar dengan apa yang kita lihat. Tapi kabar baiknya, firman Allah yang hidup dan kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun itu, menusuk amat dalam, pisahkan roh dan jiwa kita, sendi-sendi dan sumsum, dan membedakan pikiran dan pertimbangan hati kita. Kalau kita mau. Nah, kalau nggak pernah dengar firman, apa yang bisa pisahkan? Akan tinggal teruslah kita dengan cara berpikir lama. Iya, nggak apa-apa tuh kalau orang sakitin kita diampuni 2-3 kali, udah banyak sekali. Tapi selebihnya ya, ogahlah ya, nggak maulah saya. Karena dengar orang-orang di sekitar. Tapi saat dengar firman, Yesus berkata ampuni 70 kali 7 kali. Kita akan setia melakukan firman Tuhan. Inilah yang disebut menjadi milik Kristus. Kita pakai pikiran Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini dikatakan orang yang tinggal di Roma itu, kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kita bisa katakan juga kepada saya hari ini yang tinggal di mana? Sebutkan tempat tinggal kita. Saya tinggal di Sion, saya dikasihi Allah, saya dipanggil Allah dan dijadikan orang-orang kudus. Kita bisa deklarasikan firman Tuhan itu untuk kita. Surat yang dikirim Rasul Paulus ke Roma datang juga kepada kita hari ini. Mari deklarasikan kepada saya yang tinggal di Roma, pada saya Elma yang tinggal di Sion, Switzerland, saya dikasihi Allah, saya dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai saya dan seluruh keluargaku, damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berkati diri kita berkati kota di mana kita tinggal hari ini, berkati seluruh keluarga kita. Kita lanjut, Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jadi yang dilakukan Paulus, pertama-tama dia mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukurnya kepada Tuhan oleh Yesus Kristus. Siapa yang diucapkan syukur? Atas orang-orang yang ada di Roma, yang dikatakan di situ dipanggil menjadi milik Kristus. Jadi tersiar kabar tentang iman mereka di seluruh dunia, didengar iman mereka di seluruh dunia. Dulu belum ada media seperti sekarang ini, tapi sudah bisa tersiar ke seluruh dunia. Apalagi hari ini kita bisa tinggal di mana di ujung dunia, tetapi bisa tersiar seluruh dunia melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui Instagram. Seluruh dunia bisa tersiar. Nah, bagaimana saat kita hidup tadi menjadi milik Kristus, yang tersiar apakah betul kita milik Kristus atau katanya orang percaya, tetapi kelakuannya sehari-hari sangat jauh dari kata orang percaya. Kelakuannya malah selalu menggores orang, kelakuannya malah tidak menyenangkan orang lain. Nah, itukah yang disebut milik Kristus. Karena milik Kristus kita memancarkan cara-cara hidup Yesus, kita memancarkan terang Kristus. Nah, ini menjadi pesan untuk kita hari ini. Ayat 9, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Paulus melihat bahwa Allah yang jadi saksinya.
Allah yang dia layani, nggak setengah-setengah dia layani. Dia layani dengan segenap hatinya dalam pemberitaan Injil anaknya. Paulus nggak setengah-setengah sampai menyerahkan hidupnya benar-benar nyawanya. Nah kita hari ini diminta setengah jam aja mau baca Alkitab. Nggak ada waktu, sibuk kok. Sibuk kok, mau ngopi-ngopi, mau ini semua. Padahal yang lain-lain ada waktu. Ini sekarang kita dengar bagaimana Paulus setelah perjalanan hidupnya kita baca, sudah selesai kisah para rasul, begitu banyak penderitaannya dia alami, membuktikan dia melayani Allahnya dengan segenap hatinya. Di dalam pemberitaan Injil anaknya, dia percaya ada Allah saksinya. Ada Allah yang menyaksikan kita, ada Bapa yang saksikan kita, layanin dia dengan segenap hati atau setengah-setengah aja. Kalau firman Tuhan, Yesus ajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kita gampang sekali perkatakan itu. Tetapi sudah benar enggak kita lakukan seperti Paulus, dia layani dengan segenap hati. Ada Allah Bapa Elohim yang menjadi saksi kita. Dan itu salah satu pelayanannya dengan sungguh hati, bahwa dia selalu mengingat jemaat di Roma, orang-orang di Roma di dalam doanya. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Dia membawa dalam doa, semoga dengan kehendak Allah dia akhirnya boleh mendapat kesempatan mengunjungi mereka yang ada di Roma. Bukan kehendaknya sendiri. Kadang kita kan mau ketemuan, iya yuk kumpul-kumpul yuk. Senang bisa kumpul-kumpul sama teman-teman. Pas ada acara kita pakai dengan kegiatan-kegiatan rohani, padahal kemauan kita cuman biar ketemuan, biar ngumpul-ngumpul, biar makan-makan. Banyak sekali interest kita yang lain, padahal kerinduan Tuhan yang kita harus ikuti. Kalau Tuhan yang di sini sesuai dengan kehendak Allah, baru Paulus pergi. Bukan kehendak hatinya sendiri. Bukan karena dia mau ketemuan-ketemuan bareng, kumpul-kumpul yuk. Kita bilang ibadah yuk, padahal ibadahnya supaya bisa ketemuan, kesempatan ketemuan, makan-makan, gak salah. Tetapi yang utama kehendak Tuhan. Tuhan mau gak? Nah Paulus di sini katakan, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah. Hanya kehendak Allah saja yang dia mau lakukan untuk bisa mengunjungi mereka di Roma. Kalau bukan kehendak Allah, dia nggak lakukan. Dan kita lihat bagaimana kehendak Allah membawa dia melewati perjalanan di tengah badai semua, diperhadapkan kepada banyak orang untuk bisa sampai ke Roma. Jadi tidak semua yang menurut kita Tuhan yang suruh. Kehendak Tuhan, kehendak kita sendiri mungkin kelihatannya betul pergi melayani, tetapi kalau bukan Tuhan yang suruh, hati kita sendiri yang melakukan. Nah, mari kita terus minta Roh Kudus, tuntun saya kehendakmu yang menuntun saya untuk mengunjungi seseorang, bertemu dengan seseorang, atau apapun yang kulakukan, karena bukan semua yang baik adalah benar. Yang benar adalah saat kehendak Tuhan yang dilakukan. Ini kita bisa perkatakan terus Matius 6 ayat 33, bahwa kita dahulukan supaya Allah memerintah atas hidup kita dan melakukan kehendaknya. Yang lain-lain itu kerinduan kita mau ketemuan, mau ngumpul bareng, mau makan apa-apa semua yang orang suka ya, babi kecap, mau makan ikan persik, ikan apa namanya yang enak itu orang Batak. Semua itu Tuhan akan berikan. Ikan arsik maaf. Ikan arsik atau apa sih yang semua disuka, opor ayam kah atau keju kah, semua Tuhan akan berikan kepada kita saat kita terlebih dahulu mengusahakan supaya Allah memerintah atas hidup kita dan kita lakukan kehendaknya. Ini yang dilakukan oleh Paulus sampai waktunya Tuhan memberi kesempatan berkunjung ke Roma. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Jadi kerinduan Paulus cuma satu, memberikan karunia rohani kepada saudara-saudaranya, para milik Kristus yang ada di Roma, untuk nantinya menguatkan mereka supaya saling terhibur oleh iman mereka. Jadi sangat berguna, sangat
perlu itu kebersamaan dengan komunitas yang sehati sepikir seperasaan seperti Kristus, karena itu akan saling menguatkan, saling menghibur. Dan ini yang Paulus rindukan untuk bertemu dengan saudara-saudaranya yang seiman di Roma. Ayat 13, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Ini Paulus sampaikan, aku mau supaya kamu tahu, aku telah sering sekali berniat untuk datang padamu, tetapi ternyata belum pernah tercapai. Seperti ini kerinduan kita bisa banyak, rencana-rencana kita bisa banyak, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21. Manusia bisa mempunyai banyak rancangan-rancangan dalam hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Rancangan di hati Paulus, aku sudah lama sekali sering berniat mau untuk datang kepadamu, tetapi belum terlaksana. Kalau belum kehendaknya Tuhan, belum waktunya Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah berkehendak, mau dihalangi apapun, Paulus pasti akan ke Roma. Dan itu yang dia saksikan. Jadi kalau ada, mungkin kita rindu ketemu teman-teman kita, udah puluhan tahun gak ketemu, berniat sekali rindu mau ketemu, dan belum tercapai sampai hari ini, berdoa, kehendakmu Tuhan, kalau engkau mau pertemukan, engkau akan pertemukan kami, sesuai dengan waktu dan rancanganmu. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ini Paulus gak berhutang apa-apa, tapi dia memberikan dirinya merasa berhutang. Karena dia sudah diselamatkan, dia sudah kenal Yesus, dia merasa berhutang kalau dia gak bagikan apa yang dia tahu, kebenaran tentang Yesus. Harusnya kita seperti itu, rindu bagikan kepada orang lain. Saat Tuhan menyentuh hidup kita, segala kebaikan Tuhan kita rasakan dalam hidup kita. Rindulah seperti Paulus, merasa berhutang kalau saya nggak bagi kepada orang lain. Karena Paulus rindu ada ditemukan buah di tengah-tengah orang yang percaya, sekalipun itu bukan bangsa Yahudi juga. Dan ini dia bilang, itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Dia merasa berhutang kepada orang Yunani, dia merasa berhutang kepada orang yang bukan Yunani, merasa berhutang kepada orang terpelajar dan yang tidak terpelajar. Dia nggak beda-bedakan. Siapapun yang dia temui, dia mau sampaikan tentang Injil. Ada nggak di hati kita hati seperti Paulus? Saya berdoa, Tuhan membakar api di dalam hati kita untuk berkata, Tuhan, kalau hari ini Tuhan pertemukan saya dengan siapapun terpelajar, tidak terpelajar, aku memberitakan Injil, memberitakan kasih Yesus dalam hidupku kepada orang tersebut. Selanjutnya Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka. Bagian kita seperti Paulus, dia memberitakan. Seperti kita baca ya di pembacaan Alkitab lainnya, itu ada bagian yang menanam, ada yang menabur, ada yang mencabut rumput, Tuhan yang menumbuhkan. Nah seperti itu Paulus, bagian Paulus, dia mau menaburkan firman. Selanjutnya ada hamba-hamba Tuhan yang lain bekerja sama, Roh Kudus yang bekerja menumbuhkan setiap firman yang sudah ditabur. Berikutnya, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dia yakin, ini yang dia bilang, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sudah kokohkah keyakinan kita dalam Injil atau baru sedikit 15% kokohnya, datang orang lain bicara langsung gak percaya lagi sama Injil? Mari kita punya keyakinan yang kokoh, apa yang Injil katakan, yang Yesus katakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apakah saya mau percaya itu atau lihat fakta di depan dan langsung bilang, gak mungkin deh aku berubah, udah dari sononya gue begini. Kan ada orang Jakarta, gue udah gini, gue gini. Mau gak aku percaya?
Tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup ubahkan saya. Pegang kokoh Injil seperti Paulus. Supaya kita jangan tergoncangkan dengan pikiran-pikiran yang lain. Karena melihat gak mungkin lah. Saksikanlah itu, Tuhan bisa ubahkan aku. Dari yang aku pikir aku gak berani doa. Tetapi setelah aku kasih pikiranku ditawan pikiran Kristus, aku berani ternyata. Yang aku pikir gak bisa lah. Kasih terus orang lain yang berdoa. Gak usah aku. Dan ada selalu alasan. Tapi saat mulai kokoh, aku percaya Tuhan melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup lakukan segala perkara dalam hidupku. Pegang kokoh, saksikan itu supaya orang yang mungkin melihat hidupnya gak mungkin lah, terbuka harapan di depannya. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saat saya percaya, Dia punya kuasa di dalamku, Dia yang akan tolong untuk mulai berani berdoa. Dan sesudahnya kita hidupi dari hari ke hari, percaya melangkah dari hari ke hari, karena di dalam ada dimulai dari iman. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Mulai dari iman dulu, percaya dulu. Kalau sebelumnya saya percaya, nggak mungkin loh, aku nggak bisa doa, aku nggak bisa susun kata-kata. Banyak kali saya dengar seperti itu. Banyak, enggak cuma satu orang, dua orang, enggak, banyak yang bilang, aku enggak tahu susun kata-kata. Heran saya, karena kalau bicara banyak sekali, bisa bicara berjam-jam. Kalau doa bilang, saya enggak tahu bicara. Nah, ini harus dimulai dari iman. Kalau sudah percaya gitu, ya enggak akan pernah akan berani. Saya ambil contoh, saya mengimani dulu, saya enggak berani bawa mobil ke highway karena saya takut, saya masuk ini, saya takut. Saya imani teruslah itu, enggak pernah lah saya berani. Sampai Tuhan sebagai pahlawan dalam hidupku mengubahkan saya. Saya perkatakan Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahku ada di antaraku sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena aku dengan sukacita. Ia membarui aku dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena aku dengan sorak-sorai. Saya mulai diubahkan cara berpikir saya. Mindset saya diubah. Saya bilang, Tuhan perbarui aku. Dia pahlawan yang beri aku kemenangan. Aku imani bahwa saya bisa masuk highway bawa mobil. Dan puji Tuhan, sekarang saya mulai berani. Saya masih perlu terus latihan. Tapi iman lama saya yang saya bilang saya nggak bisa, saya selalu cari jalan lain supaya saya nggak masuk highway. Sekarang saya harus hadapi dengan iman, dengan Tuhan. Saya berani, dengan Tuhan aku sanggup masuk highway. Dan Tuhan lakukan bagiannya. Di dalam Tuhan ada kebenaran saat kita mempercayai. Ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, berikutnya hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi ada di dunia ya, ada murka Allah karena segala kefasikan dan kelaliman manusia menindas kebenaran. Jangan kita mau kebenaran yang kita tahu ditindas oleh kebohongan-kebohongan, kelaliman-kelaliman, penderitaan di sekitar kita. Semakin menderita, semakin lari kepada Tuhan. Daud selalu menguatkan jiwanya. Waktu aku takut, aku ini percaya. Kepada Allah aku percaya. Apa yang dapat manusia lakukan terhadap aku? Kita harus menguatkan jiwa kita, memperkatakan iman kita. Aku hidup oleh iman. Iman percaya kepada Dia yang sanggup melakukan jauh lebih daripada yang aku pikirkan. Dia sanggup melakukan yang gak mungkin aku lakukan. Dia ada di dalam saya. Aku percaya saat aku mempercayai kuasanya di dalam saya sanggup. Yang udah saya lihat hidupku sudah hancur, bangkit. Tuhan sanggup bangkitkan. Mulai dulu dengan percayai, imani, kokoh pegang apa yang Dia katakan dalam hidup kita. Nah, apa yang kita mau pegang kalau nggak tahu apa firman-Nya? Kalau nggak tahu, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, apa kita akan bilang aja, iya kalau sudah begini apa boleh buat? Nyerah aja dalam hidup, nggak ada lagi pertolongan, nggak mungkin. Nasi sudah jadi bubur, itu kata manusia. Kata orang, tapi ternyata saat pikiran diubahkan, bubur bisa jadi lebih enak dari nasi saat ditaruh ayam, ditaruhin bawang merah, ditaruhin kecap dikit, ditaruhin cabe, jadi lebih enak sekali daripada nasi. Tuhan sanggup ubahkan yang nasi sudah jadi bubur menjadi lebih indah di dalam rancangan Tuhan kalau kita mau pegang janjinya.
Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Semua dimulai dari pikiran. Pikirkan dulu apa yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang disebut kebajikan patut dipuji. Nah kalau kita cuma pikirkan nggak mungkin lah, saya bodoh, saya nggak bisa, saya begini, taruh semua yang tidak bisa, ya tidak bisa. Tapi saat kita mulai membangun diri kita, saya bisa sukacita. Saya bilang pagi-pagi, I choose the joy. Saya memilih bersukacita. Saya memilih berkata bahwa hari ini aku kuat, hari ini aku berani, hari ini aku akan bertemu dengan orang-orang yang Tuhan sudah siapkan untuk aku ketemu hari ini. Saya mau menggunakan waktuku dengan sepenuh hati untuk rencana Tuhan. Ajar aku menghitung hari-hariku supaya aku mempunyai hati yang bijaksana, supaya nggak habiskan aja waktuku karena lihat orang pergi bikin ini saya juga ikut-ikutan, padahal Tuhan nggak suruh saya di sana, bukan kehendak Tuhan. Ngikut-ngikut aja yang orang lain bikin, padahal setiap kita ada rencana dan kehendak Tuhan setiap hari. Mungkin hari ini Tuhan cuma bilang di rumah aja nyetrika, masak cukup. Yang lain pergi, oh iya mereka pergi pelayanan, bagiannya pelayanan, saya di rumah nyetrika dan masak. Supaya kita ngikutin setiap hari kehendak Tuhan, dimulai dengan cara berpikir kita yang diubahkan. So, terus perkatakan 1 Korintus 2 ayat 16b, saya memiliki pikiran Kristus. Saya memiliki pikiran Kristus supaya pikiran-pikiran lamaku, pikiran pertimbanganku sendiri semakin dipisahkan dan pikiran Kristus yang hidup di dalam pikiranku. Aku tawan segala pikiranku dan aku taklukkan kepada Kristus. Pikiran-pikiranku yang mau aja ikutin apa yang saya mau aja mau pergi ke sana langsung pergi, padahal bukan Tuhan yang suruh. Nah itu pengerjaan terus dari hari ke hari untuk kita lakukan. Ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, kembali pikiran, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Ini menggantikan kemuliaan Allah dengan dewa-dewa, ilah-ilah lain yang dibentuk, yang mirip dengan manusia, dengan burung-burung, binatang. Dan di sana dikatakan pikiran mereka menjadi sia-sia. Hati mereka jadi bodoh dan gelap. Mari kita tawan pikiran kita supaya pikiran kita menjadi pikiran yang mulia seperti Kristus. Pikiran kita diterangi, semua yang gelap-gelap saat disinari dengan firman, yang gelap-gelap akan terusir. Kemarin kita baca tentang Paulus yang di Malta, di mana ada ular beludak yang keluar karena panas. Ini yang gelap-gelap, ular beludak saat dipanaskan dengan api dalam pikiran kita. Karena pikiran kita itu najis, kotor. Yeremia tuliskan, manusia mempunyai pikiran yang najis, kotor, tapi saat dibakar dengan firman, dengan api, keluar tuh yang ular beludak. Bersihkan terus dari hari ke hari supaya pikiran kita yang sia-sia, hati yang bodoh dan menjadi gelap, menjadi penuh dengan hikmat Tuhan, menjadi terang, dan nantinya yang akan mengalir dari mulut kita hanya aliran-aliran air hidup, kebenaran-kebenaran yang menghidupkan orang lain. Kalau kita bicara, bukan lagi perkataan yang mematikan orang. Kalau sebelumnya mulut kita seperti silet yang menyilet-nyilet orang sekitar kita, menyilet pasangan kita, menyilet anak-anak kita, karena pikiran kita yang sia-sia, karena hati kita yang bodoh dan menjadi gelap. Tapi saat kita mau untuk diberikan hati yang baru melalui percaya kepada Yesus, Dia sanggup ubahkan kita. Kita isi hati kita, pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran yang baik, maka yang keluar nanti bukan lagi silet, tetapi air sejuk yang menyejukkan. Dulu menyilet-nyilet nih kalau orang ini bicara. Sekarang teduh banget ya kalau bicara, memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu.
Kalau dulunya orang sudah letih lesu malah dihantam biar tambah hancur. Tuhan sanggup ubahkan kita asal kita mau. Ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Pencipta kita lah yang harus kita puji selama-lamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Puji dia selama-lamanya. Dia yang menciptakan kita. Punya dialah kita. Supaya kita tahu dialah yang saya harus sembah. Bukan memuja dan menyembah makhluk-makhluk di sekitar saya. Atau memuja dan menyembah kekayaanku. Memuja dan menyembah pekerjaanku. Memuja dan menyembah orang-orang lain di sekitarku. Hanya dia satu-satunya yang harus dipuji selama-lamanya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Amin. Nah, kita lihat di sini bagaimana dituliskan dengan melakukan persetubuhan yang tidak wajar. Ini dituliskan laki-laki dan laki-laki. Ada perempuan dengan perempuan yang kita lihat hari ini. Ada di sekitar kita. Disetujui semua. Dan orang-orang melegalkan. Bahkan ada gereja yang sudah melegalkan. Perkawinan sesama jenis diterima. Banyak sekali. Ini semua sudah ada di zaman Paulus. Paulus sudah mengingatkan saat itu. Kita lihat hari ini sudah diwanti-wanti dulu. Terjadi hari ini. Tetapi manusia mengeraskan hati. Dikatakan Tuhan tidak suka di sini, tapi malah menyetujui. Bahkan ada gereja yang menyetujui. Berhati-hati, kokoh dalam pengajaran Injil yang benar, yang murni, supaya tidak tersesatkan. Pegang firman Tuhan yang kokoh, yang benar, supaya tidak masuk pikiran-pikiran seperti ini. Karena dikatakan mereka merasa tidak perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Tidak pantas yang Tuhan sampaikan di sini. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Sampai ayat 30 di bawah masih banyak sekali pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Banyak sekali ini Paulus dengan penuh keberanian. Ingat kata Tuhan kepada Paulus sebelumnya waktu dia di Yerusalem, seperti engkau berani memberitakan tentang namaku di Yerusalem, engkau akan berani juga di Roma. Wow, ini dia tulis kepada jemaat di Roma karena nggak semua bisa datang ketemu dia. Jadi ada surat yang ditulis dengan penuh keberanian. Luar biasa kan? Saya ulang lagi baca ini supaya kita ingat Kisah Rasul 23 ayat 11.
Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Dan ini dia lakukan kesaksian lewat tulisan ini untuk jemaat di Roma. Dengan tidak takut dia tuliskan semua ini, hal-hal dari ayat yang keberapa ini ya, tentang laki-laki yang tidur dengan laki-laki, istri-istri yang tidur dengan suami-suami yang persetubuhan yang tidak wajar. Nah, mungkin ada cara-cara di dalam persetubuhan yang dilakukan karena mendapat ide-ide dari video-video yang ditonton, padahal tidak seperti itu yang Tuhan ajarkan. Kalau ada yang melakukan hal-hal yang tidak wajar, tidak semestinya, silakan Roh Kudus yang bekerja sendiri berbicara di dalam hati kita yang mendengar, supaya segera tinggalkan. Supaya di sini dikatakan tidak mendapat hukuman. Karena Paulus mengatakan di ayat 32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Ada hukuman untuk setiap yang sudah disampaikan Tuhan dan kita tidak dengar. Amin. Ya, luar biasa firman Tuhan yang menuntun kita di sini dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, kiranya menuntun kita untuk terus hidup oleh iman, percaya dan menghormati Allah kita, menghormati Yesus yang hanya kepadanya saja kita harus menaikkan segala pujian-pujian kita untuk selama-lamanya. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.